ridho Allah. Ya, saya ulang, apapun yang kita lakukan, latar belakang motivasi kita hanya ada dua. Salah satu dari dua. Yang pertama, kita melakukan itu dalam rangka mengabdi kepada diri sendiri. Artinya kita melakukan sesuatu itu untuk kepentingan kita. Alternatif kedua, kita melakukan sesuatu itu dalam rangka mengabdi kepada Allah, bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk Allah. Misal yang paling gampang, ketika kita istirahat siang di hari kerja, kita pergi makan ke rumah makan atau dari bawaan kita sendiri. Kalau kita ditanya, kenapa kamu makan? Kalau kita menjawabnya, lapar, biar kenyang, biar perutku tidak sakit. Itu berarti makan dalam rangka memenuhi kepentingan diri sendiri. Itu berarti mengabdi pada diri sendiri. Bandingkan sama-sama makan ketika kita makan sahur dalam rangka puasa. Ini Ramadan belum lama, insya Allah kita masih ingat. Ketika kita makan sahur, seringkali kita belum lapar. Karena maghrib kita makan, habis tarawih kita makan lagi, terus tidur, bangun, belum lapar. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu makan? Apa kamu lapar? Enggak. Lah kok makan? Iya, karena aku akan melaksanakan perintah Allah puasa besok pagi. Agar aku bisa melaksanakan perintah Allah, maka aku sekarang sahur, makan dengan baik, agar aku bisa melaksanakan perintah Allah itu dengan baik. Berarti makan sahur itu dilakukan bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan perintah Allah. Kalau untuk kepentingan Allah berarti untuk Allah. Kalau kita melakukan sesuatu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, itu berarti dalam rangka menyenangkan Allah. Nah, kalau itu menyenangkan Allah berarti sama dengan mencari ridho Allah. Ridho itu kan senang dan puas. Jadi kita melakukan makan sahur agar aku bisa puasa dengan baik dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dengan demikian Allah akan senang dan puas melihat saya yang taat melaksanakan perintahnya. Contoh lain, ketika seseorang membagi uang. Kalau dia membagi uang agar terpilih menjadi gubernur, maka dia ketika membagi uang itu untuk kepentingan diri sendiri agar dapat jabatan. Tapi kalau membagi uang karena aku mempunyai kelebihan dan Allah memerintahkan ketika aku punya kelebihan, aku mesti menolong yang kurang. Jadi aku membagi uang ini semata-mata karena diperintahkan oleh Allah. Nah, itu berarti untuk Allah. Jadi ringkasnya, kita di dalam melakukan kegiatan apapun, orientasinya hanya satu dari dua. Mengabdi atau berdedikasi kepada diri sendiri. Yang kedua, mengabdi atau berdedikasi kepada Allah. Ilustrasinya seperti gambar yang kita lihat di depan. Ya, itu ilustrasinya. Lalu saya ingin mengajak melangkah lebih lanjut, mana yang lebih membahagiakan di antara dua itu, yang bisa membuat hidup kita bahagia, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Mana? Apakah pekerjaan yang dengan motivasi dedikasi pada diri sendiri atau dedikasi kepada Allah? Kita lihat ilustrasinya di gambar berikutnya. Di gambar berikutnya, motivasi dalam perilaku itu satu, dedikasi pada diri sendiri. Ada kemungkinan ketika kita berdedikasi pada diri sendiri, ada kemungkinan berhasil dan ada kemungkinan tidak berhasil. Begitu pula ketika kita melakukan sesuatu dalam rangka berdedikasi kepada Allah, juga ada kemungkinan berhasil atau tidak berhasil. Nah, yang kita akan bahas ini adalah ketika kita berhasil melakukan sesuatu dalam rangka kebutuhan diri kita sendiri, perasaan apa yang muncul?
Dan sebaliknya, ketika kita tidak berhasil, perasaan apa yang muncul? Nanti kita bandingkan dengan kalau kita melakukan sesuatu dalam rangka dedikasi kepada Allah, ketika berhasil, perasaan apa yang muncul? Dan ketika tidak berhasil juga perasaan apa yang muncul? Ini banyak gambar-gambar supaya mempermudah omongan kita ini aja. Kita umpamakan dulu keberhasilan, ya. Kita umpamakan kalau berhasil. Yang satu, kalau kita melakukan sesuatu dalam rangka dedikasi pada diri sendiri lalu berhasil, kita umumnya akan menganggap keberhasilan itu sebagai prestasi kita. Jadi kalau kita rajin belajar, terus kemudian belajar itu motivasinya agar aku bisa memperoleh nilai bagus, agar aku bisa dapat beasiswa, atau agar aku bisa mudah mencari pekerjaan dan sebagainya. Itu kan untuk dedikasi diri sendiri. Ketika nilainya bagus, maka perasaan yang muncul, anggapan kita terhadap keberhasilan itu sebagai prestasi. Bandingkan kalau kita melakukan sesuatu dalam rangka dedikasi kepada Allah. Ketika kita berhasil, perasaan yang muncul persepsi kita itu bukan kita menganggap prestasi, tapi kita menganggap itu semata-mata karunia dari Allah. Ya, jadi beda. Kalau kita melakukan sesuatu dalam rangka dedikasi pada diri sendiri, kita berhasil, persepsi kita bahwa keberhasilan itu adalah prestasi. Ya, kehebatanku sendiri. Kalau itu dalam rangka dedikasi kepada Allah, berhasil, kita menganggap bukan prestasiku, itu semata-mata karena karunia Allah. Nah, maka perasaan yang akan muncul itu masing-masing akan beda. Perasaan apa yang muncul sebelum lebih lanjut, kita bandingkan dulu kalau tidak berhasil. Ketika kita melakukan sesuatu dalam rangka dedikasi pada diri sendiri, ada kemungkinan juga kita tidak berhasil. Kita menganggap apa? Persepsi kita ketidakberhasilan itu apa? Umumnya kita menganggap itu suatu kegagalan. Kalau kita menganggap suatu kegagalan, maka perasaan kita akan mempunyai perasaan dari anggapan gagal itu. Beda dengan kalau kita melakukan sesuatu dalam rangka dedikasi kepada Allah, kemudian tidak berhasil. Kita tidak menganggap suatu kegagalan. Kita menganggap, oh, aku sedang diuji oleh Allah, aku tidak berhasil mencapai ini, saya ini sedang diarahkan oleh Allah. Jadi persepsinya itu selalu kepada Allah, bukan pada diri sendiri. Lalu perasaan apa yang muncul? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Ketika kita itu melakukan sesuatu dalam rangka dedikasi pada diri sendiri dan berhasil, kita menganggap keberhasilan itu sebagai prestasi. Makin banyak prestasi yang kita peroleh, maka perasaan yang muncul adalah rasa bangga. Makin banyak lagi prestasi itu, kebanggaan itu makin meningkat. Akibatnya kita menjadi sombong. Bandingkan, kalau kita berhasil melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dalam rangka mengabdi kepada Allah, maka kita menganggap keberhasilan itu sebagai karunia dari Allah. Kalau itu karunia dari Allah, makin banyak keberhasilan kita menganggap bahwa kita ini dilimpahi karunia oleh Allah. Karena kita merasa dilimpahi karunia Allah, maka muncullah perasaan bersyukur kepada Allah. Bandingkan kalau orang yang bersyukur dan sombong. Orang yang sombong itu cenderung untuk mendongak, melihat ke atas atau petentang-petenteng. Tapi orang yang bersyukur itu gak bisa petentang-petenteng. Makin merasa banyak keberhasilannya, dia makin merasa banyak karunia dari Allah, dia makin bersyukur, makin tunduk dia, makin rendah hati dia. Sebaliknya kalau tidak berhasil, perasaan apa yang muncul? Kalau kita ambil contoh yang dedikasi untuk diri sendiri dulu.
Kalau kita melakukan sesuatu proyek dalam rangka dedikasi pada diri sendiri lalu tidak berhasil, lalu kita menganggap itu sebagai kegagalan. Nah, ketika kita merasa gagal, kita itu cenderung menyalahkan. Siapa yang kita salahkan? Ada dua macam. Kita bisa menyalahkan diri sendiri, bisa menyalahkan orang lain. Ya, jadi orang yang introvert cenderung menganggap dirinya yang salah. Tapi kalau orang yang ekstrovert cenderung menyalahkan orang lain. Kalau orang itu menyalahkan diri sendiri, maka perasaan yang muncul adalah kecewa. Karena dia kecewa, maka dia menjadi sedih. Kalau sedih itu menjadi makin mendalam, maka yang muncul adalah frustasi. Dan frustasi kalau berlebihan menghasilkan depresi dan stres. Negatif semua. Begitu pula, tapi kalau dia itu menyalahkan pihak lain, maka yang muncul adalah rasa curiga. Kegagalanku ini disebabkan oleh siapa? Bukan lalu melihat diri sendiri, tetapi gara-gara orang itu. Lalu curiga pada orang lain. Karena curiga pada orang lain, maka muncullah rasa marah kepada orang itu. Dan bisa juga merasa dengki. Awas, aku akan membalas gitu. Nah, kedengkian itu akan menghasilkan kebencian, kebencian akan menghasilkan permusuhan. Semua hasilnya jelek. Maka kita usahakan kita hindari motivasi yang orientasinya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Kita banding kalau kita gagal atau tidak berhasil melakukan suatu proyek yang kita melakukannya dalam rangka dedikasi kepada Allah. Ketika tidak berhasil, kita menganggap ini ujian dari Allah. Kalau ini ujian dari Allah, maka kita akan menata hati, sabar. Sabar. Allah ini sedang menguji aku, melihat aku diberi cobaan seperti ini, bisa tahan apa enggak. Terus lalu ya udah, aku menyerahkan saja ini kepada Allah. Muncul rasa tawakal, ya, berserah diri kepada Allah. Nah, kalau ada sabar dan tawakal, ini ujung-ujungnya nanti adalah rasa syukur. Ya, terima kasih. Nah, nanti seringkali hikmahnya itu ketahuan belakangan. Oh, ternyata aku dibuat gagal itu, maksud Allah itu baik. Aku bermaksud mengejar kereta api jam 7. Terus ternyata macet. Kemudian sampai di stasiun, kereta sudah berangkat. Ternyata tidak lama kemudian mendengar berita bahwa kereta api mengalami kecelakaan. Oh, alhamdulillah Allah menyelamatkanku. Nah, itu seringkali ketemunya belakangan. Lalu itu dari segi perasaan. Sekarang kita lihat dari segi kesuksesan dalam berbisnis. Mana kira-kira yang lebih menjanjikan kesuksesan di dalam bisnis? Apakah kita berbisnis dalam rangka dedikasi diri sendiri atau dedikasi kepada Allah? Kita bikin ilustrasi di berikut ini. Satu, motivasi dalam berbisnis untuk dedikasi pada diri sendiri. Biasanya orang yang semacam itu lalu melakukan effort. Effortnya itu apa? Melihat aku punya advantage apa, aku punya kelebihan apa, dan mempunyai kekurangan apa. Lalu terus kelebihan itu coba dipackage, dibingkai. Aku akan membungkus atau membingkai kelebihanku ini sedemikian rupa supaya bisa aku jual, lalu bisa mendapatkan keuntungan. Jadi kalau mempunyai advantage, maka orientasinya dijual. Bandingkan kalau dalam rangka mencari ridho Allah,
kita tidak menganggap suatu kemampuan, tetapi ya boleh juga menganggap kemampuan, tetapi itu dianggap adalah fasilitas dari Allah. Aku diberi kecerdasan, ini adalah fasilitas dari Allah. Aku diberi harta, ini adalah fasilitas dari Allah. Nah, orang yang orientasinya itu mencari ridho Allah, dia akan melihat kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu sebagai fasilitas, sebagai sarana saja. Sarana dalam rangka mencari ridho Allah. Karena itu dianggap sebagai sarana, maka orang itu akan menggunakan fasilitas itu atau resources itu sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Karena makin banyak resources yang dikerahkan, berarti kemungkinan berhasil lebih besar. Nah, orientasinya adalah mencari ridho Allah, maka makin kuat effortnya, makin besar resources yang dikerahkan, maka pahalanya menjadi lebih banyak. Kita lihat lagi pola pikir orang yang berbisnis. Kalau orang berbisnis dalam rangka mengabdi pada diri sendiri, lalu dia punya pola pikir gini, aku mengembangkan bisnis sesuai dengan passion dan hobiku. Untuk apa? Untuk profit. Profit itu penting agar aku hidupku makmur dan sejahtera. Jadi pola pikirnya itu bagaimana passion dan hobi itu bisa dikembangkan menjadi profit. Bandingkan kalau itu dari pola pikirnya itu dalam rangka mencari ridho Allah, maka orang itu akan menganggap bahwa kemampuanku ini itu kan karunia dari Allah. Karena ini karunia dari Allah, maka aku akan memanfaatkannya, pemberian Allah ini untuk mengabdi kepada Allah lagi. Jadi berarti fasilitas atau resources itu adalah datangnya dari Allah, dan kita olah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya, saya ulang, sebagai ungkapan rasa syukur, aku akan memanfaatkan semua fasilitas dan pemberian Allah ini untuk mengabdi kepadanya sesuai dengan apa yang Ia perintahkan, dengan harapan aku akan memperoleh ridha Allah dan mendapatkan ketentraman hidup. Nah, hasilnya akan beda. Bagaimana cara menyuguhkan produk tadi, menyuguhkan advantage yang dimiliki? Orang yang berdagang dalam rangka dedikasi kepada Allah atau berbisnis dalam rangka mengabdi kepada diri sendiri, maka dia akan berusaha menjual kelebihan diri dalam bentuk produk atau jasa yang customer tidak memiliki sendiri. Jadi kita punya, lalu kita tawarkan kepada yang tidak punya. Orang yang orientasinya kepada Allah, dia akan memanfaatkan karunia dari Allah itu, kelebihan-kelebihan yang diberi oleh Allah itu untuk menolong. Jadi karena aku punya kelebihan, aku akan menolong orang yang mempunyai kekurangan. Customer membeli itu karena dia kurang, dia butuh itu. Aku bisa menjual karena aku punya kelebihan. Niatnya adalah tolong menolong. Nah, ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jadi beda. Kalau orang yang dedikasi pada diri sendiri, orientasinya profit. Kalau profit berarti orientasinya pada duit. Tapi kalau orientasinya itu dalam rangka menolong, itu perhatiannya pada manusianya. Ya, dengan demikian objeknya akan berbeda. Ini saya berikan ilustrasi di berikutnya. Ya, ini sekedar ilustrasi gambaran supaya mudah. Jadi objek perhatian orang yang berbisnis dalam rangka mengabdi pada diri sendiri adalah profit dari pembeli. Sedangkan kalau mencari ridho Allah, objeknya adalah manusia.
Karena objeknya manusia, maka pelayanannya akan terpengaruh. Misalnya begini, kalau orientasinya profit, kita menjual beras misalnya, ada satu anak muda datang dengan keinginan membeli 100 kilogram beras. Lalu datang seorang yang sudah tua. Sudah tidak punya penghasilan, biasanya duitnya sedikit, lalu membelinya sedikit-sedikit. Dia membeli hanya setengah kilo beras. Kalau orientasi saya sebagai penjual, melihat orang yang satu membeli 100 kilo dan yang satu membeli setengah kilo, kira-kira kualitas pelayanan saya bagusan mana? Karena orientasi saya pada profit, kalau orang ini membeli 100 kilo, tentu profitnya lebih besar. Orang tua ini, aku nanti dapatnya sedikit. Maka kecenderungannya, perhatian kita kepada customer yang memberi profit lebih banyak. Ini juga bisa kita lihat perlakuan kita manusia terhadap penumpang pesawat terbang yang kelas bisnis dan kelas ekonomi. Yang di kelas bisnis itu diperlakukan dengan baik sekali, dimanjakan, karena memberi duit lebih banyak. Jadi perhatiannya pada duit. Sedangkan yang ekonomi memberinya keuntungan kecil, maka pelayanannya menjadi kurang. Nah ini beli beras tadi, pelayanan kepada orang tua, nanti aja, dia nggak jadi beli juga nggak apa-apa. Bandingkan kalau niatnya menolong, dia orientasinya pada orang. Ini orang tua, meskipun dia datang belakangan, tapi karena dia tua, kalau dia berdiri terlalu lama, kasihan, kakinya bisa sakit. Maka bilang pada yang muda, sebentar ya, aku mau mendahulukan bapak ini biar bisa cepat selesai pulang. Meskipun profitnya kecil, tetapi karena dia kasihan kepada orang ini, dia ingin menolong orang itu, maka dilayani lebih dulu. Ya, jadi bedanya kalau yang dikasih pada diri sendiri adalah profit sebanyak-banyaknya, sedangkan yang orientasinya dikasih pada Allah, maka yang dicari adalah karunia Allah sebanyak-banyaknya. Seperti difirmankan oleh Allah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Coba bahasa yang dipakai oleh Allah dalam Al-Qur'an, ketika kamu sudah selesai melakukan sholat Jumat, silahkan kalian bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah. Nah ini banyak penerjemah yang menerjemahkan carilah karunia Allah ini artinya bekerjalah kembali. Lalu mereka menganggap bahwa ini di dalam Islam nggak ada konsep libur hari Jumat, itu nggak ada. Ayat ini kan setelah selesai sholat Jumat, silakan bertebaran dan carilah rizki. Padahal kalimat yang disebutkan di sini adalah fadlillah, karunia Allah. Jadi orang mukmin itu kalau berdagang itu niatnya bukan cari duit, tapi cari karunia Allah, cari fadilah dari Allah. Ini kita seringkali mendengar, Pak, pagi-pagi kemana Pak? Ya biasa mencari sesuap nasi. Wah, rendah sekali pola pikirnya itu. Ayam kalau kita lepaskan begitu saja, maka ayam itu akan keliaran ke sana kemari, yang dicari nasi, makanan. Kalau kita bepergian bekerja dalam rangka mencari sesuap nasi, mutu kita sama dengan ayam. Nggak bisa, kita orang beriman, orientasi kita bukan itu. Orientasi kita adalah karunia dari Allah. Saya teruskan. Semangat transaksi dalam berbisnis yang karena orientasinya dedikasi pada diri sendiri, itu biasanya win-win solution. Ini pedagang yang baik ya. Pedagang yang baik itu win-win solution. Kalau yang jahat tentu ya yang penting aku untung, kamu rugi nggak apa-apa. Makin besar keuntungan saya makin baik. Itu kelakuan pedagang yang curang,
yang setuju 1 kilo 100.000 lalu ditimbang hanya 9 on misalnya. Nah itu bukan win-win solution kalau itu pedagang yang tidak baik. Kita bahas pedagang yang baik. Kalau orientasinya pada diri sendiri itu win-win solution. Biar apa? Ya biar dia mau beli lagi. Bandingkan kalau berdagangnya itu dalam rangka mencari ridho Allah, maka yang dicari adalah saling ridho. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian sendiri dengan cara yang salah. Kecuali kalau kamu makan dari harta orang lain itu dengan cara perdagangan yang saling meridhoi. Ya, kita sebenarnya berdagang itu kan dalam rangka mengambil harta orang lain. Karena kita ambil profit margin. Saya beli barang ini 100.000, saya jual 110. Nah 10-nya itu saya mengambil dari uang dari pembeli. Nah ini sebenarnya kita saling makan harta orang lain. Cuma yang diperbolehkan adalah dengan cara perdagangan yang saling meridhoi. Perbedaan dalam pengawasan sekarang. Kalau orang yang berbisnis dalam rangka mencari dedikasi pada diri sendiri, maka dia menganggap pengawasnya adalah atasan atau pembeli atau dua-duanya. Jadi artinya pengawasan dilakukan oleh manusia. Kalau orang mencari ridho Allah, dia berbisnis itu dia merasa yang ngawasi itu Allah. Aku curang atau tidak, Allah tuh tahu. Allah tuh tahu. Dia meyakini ayat ini. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu selalu mengintai kamu, selalu mengawasi kamu. Karena merasa selalu diawasi oleh Allah, maka dia tidak berani menipu, tidak berani berbohong. Karena gerakan hati kita, pikiran kita saja itu Allah tahu. Apalagi omongan kita. Lalu target dalam pembinaan diri. Kalau kita melakukan sesuatu atau segala sesuatu dalam rangka dedikasi pada diri sendiri, maka kita berusaha membina diri agar diri kita menjadi makin valuable, makin tinggi value-nya. Saya sering mendengar training atau presentasi bahwa pengusaha itu mesti selalu berusaha meningkatkan value-nya diri. Misalnya lawyer, dulu belasan tahun yang lalu saya dengar karena perusahaan yang saya tahu itu menyewa lawyer. Dia ngecat 1 jam itu $1.000. 1 jam $1.000. Jadi dia menganggap value dia itu $1.000 sejam. Dan orang semacam itu makin bangga kalau value-nya in terms of rupiah atau in terms of money itu makin besar. Bandingkan orang yang dedikasinya kepada Allah, dia melihatnya bukan dari nilaiku berapa rupiah, tapi seberapa manfaat hidupku ini. Seberapa manfaat. Dia berpegang pada ajaran Rasulullah SAW. Nabi bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan saya termasuk itu. Saya tuh selalu bicara sama istri saya, aku ingin hidupku ini bermanfaat sampai menit terakhir. Ya, sampai menit terakhir. Jadi saya berusaha kapanpun saya berusaha apapun yang saya lakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Saya ngomongnya kan manfaat, tetapi ada hal yang saya tidak usah mencari, tapi itu bagus untuk saya. Kalau saya itu bermanfaat untuk manusia sampai menit terakhir saya hidup, artinya kan saya tidak kolaps,
saya tidak paralyzed, saya tidak lalu lumpuh di tempat tidur bertahun-tahun. Kalau naudzubillah, kalau saya sampai stroke kemudian lumpuh bertahun-tahun, saya menjadi ada umur saya itu yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Bahkan saya mengambil waktu dan tenaganya orang lain. Jadi saya mohonnya seperti itu. Saya akhirnya bagaimana saya dituruti atau tidak saya tidak tahu. Tapi semangat saya bagaimana saya hidup ini umurku bermanfaat sampai saat-saat terakhir, menit terakhir, bahkan bila perlu detik terakhir. Nah ini si istri saya lalu menebaknya, ini berarti suamiku ini nanti matinya mati mendadak nih. Oh wallahu alam. Tapi saya bermaksud semacam itu. Lalu coba kita banding mana yang lebih menjanjikan keberhasilan, mana yang penghasilannya lebih besar kalau kita orientasi ke profit atau pahala, mana yang lebih menghasilkan. Untuk bisa mengukur kita ambil yang matre. Kalau kita berbisnis orientasi cari profit dan orientasi mencari ridho Allah, itu nanti kekayaan kita akan lebih besar yang mana. Saya tidak bicara profit margin, tapi saya bicara kekayaan yang diperoleh secara kumulatif. Orang yang orientasinya profit, maka dia berusaha untuk menentukan profit margin yang tinggi. Sedangkan orang yang berorientasi pahala, yang berorientasi mencari ridho Allah, dia menentukan profit margin itu sesuai dengan kemampuan yang ditolong. Coba ekonomi modern, ketika barang langka, seperti ada lockdown ini, banyak orang tidak bisa bekerja, supply barang di pasar kurang, maka menjadi jarang. Kalau supply-nya lebih sedikit daripada demand, maka harganya dinaikkan. Padahal calon pembelinya adalah orang-orang yang sangat membutuhkan dan duitnya kurang. Ini artinya ilmu modern ini menyuruh mencekik orang yang kesulitan. Bandingkan kalau karena Allah menolong. Kalau menolong itu ya profit marginnya itu nggak usah besar-besar. Ya. Dan fokus perhatiannya, kalau itu profit, maka pelayanan disesuaikan dengan keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kalau orang yang orientasinya pahala atau ridha Allah, maka fokus perhatiannya pada manusia. Berikutnya, orang yang orientasinya ke profit, maka imbalan pelayanan diharapkan dari pembeli. Artinya pamrih dari pembeli. Tapi kalau orientasi pahala, dia mengharapkan imbalan pelayanan itu diharapkan dari Allah. Ya, keuntunganku sedikit gak apa-apa, tapi yang lebih besar dari itu adalah pahala dari Allah. Dari segi competitiveness, orang yang orientasinya profit, dia akan menentukan profit margin tinggi. Dan pelayanannya pamrih dan tingkat pelayanan sesuai dengan tingkat keuntungan. Jadi competitiveness itu dilihat dari situ. Sedangkan orang yang orientasi pahala, profit marginnya rendah. Dan pelayanannya pun tulus. Tingkat mutu pelayanan tidak dikaitkan dengan keuntungan. Nah, ini mana yang lebih disukai oleh customer? Tentu yang lebih disukai adalah yang orientasinya pahala. Karena harganya tidak mahal dan orangnya ramah. Memang profit marginnya kecil, tetapi omsetnya besar. Jadi akhirnya penghasilannya menjadi besar. Orang yang mencari profit margin tinggi, lakunya sedikit. Lalu omsetnya menjadi kecil. Dari gambaran ini bisa kita perkirakan bahwa customers akan lebih puas memperoleh pelayanan dari penyedia barang atau jasa yang berorientasi pahala. Dan dengan demikian meskipun profit marginnya kecil, mereka akan memperoleh penghasilan yang lebih besar yang diperoleh dari omset yang lebih besar.
eh, gambaran yang saya ambil dari ayat Al-Qur'an, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ini gambaran kalau kebun, ya. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari ridho Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, ibaratnya seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka hujan gerimis pun pemadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi ibaratnya kebun buah yang ada di dataran tinggi, kalau hujan lebat buahnya lebih banyak. Kalau tidak lebat, ya gerimis-gerimis atau embun, itu sudah cukup menyuburkan tanaman itu sehingga tetap saja berbuah. Nah, lalu berikutnya ini cara meningkatkan motivasi karena Allah, ya, atau teknik. Ada beberapa teknik atau cara yang diharapkan bisa membangun atau mempertahankan dan bahkan meningkatkan motivasi diri dengan cara yang efektif. Pertama, mengusahakan agar motivasi menjadi internal dari dalam dan purpose oriented. Tempoh hari sudah kita sebut, motivasi itu ada yang internal dari dalam, ada yang eksternal dari luar. Ada yang ditarik dari depan, tujuan, purpose oriented atau purpose driven. Ada juga yang dari belakang, itu cause pushed. Kita cara membangun motivasi kita usahakan selalu motivasi kita dari dalam, internal. Nah, caranya gimana? Iman itu dari dalam. Terus selalu purpose oriented atau purpose driven. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Dalam rangka tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah sebagai ultimate goal, ya, dengan cara menanamkan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dengan jelas. Ini akan mendorong kita untuk tetap fokus padanya, bertahan dan tekun padanya, serta tidak melakukan penyimpangan. Yang ketiga, kita bangun rasa optimis bahwa tujuan akan berhasil bila semua tindakan, metodenya, dan sarananya konsisten dengan tujuan tersebut. Jadi cara kita melakukan, sarana yang kita pakai, dan sebagainya itu harus kita ukur dengan tujuan tadi. Tujuannya adalah mencari ridho Allah. Kalau tujuannya mencari ridho Allah, maka tidak boleh ada tipu menipu, karena tipu menipu itu tidak diridhoi oleh Allah. Ya, itu cara. Bahan yang dipakai, misalnya modalnya, kita cari modal yang betul-betul halal, yang diridhoi oleh Allah. Kalau yang tidak diridhoi oleh Allah, nggak usah dipakai. Jadi meskipun ditawari orang, kalau kita tahu bahwa itu hasil dari perjudian atau hasil korupsi, nggak usah. Kita pakai yang betul-betul bersih. Yang keempat, kita meningkatkan keyakinan bahwa Allah akan mendukung dengan memberi pengarahan atau petunjuk dan kemudahan. Nah, ini saya sudah sering membuktikan, misalnya mengelola pesantren tanpa ada tanpa mencari atau pertama-tama minta bantuan, biar orang tergerak sendiri untuk membantu. Terus caranya gimana? Ya nanti Allah akan menanggung itu. Ini Pak Suroso, hadir nggak ini Pak Suroso? Pak Suroso bilang, saya ingin melihat bagaimana ada kegiatan tanpa membayar, tanpa ada pungutan, tapi bisa survive, bisa sustainable. Ini saya nggak lihat ada Pak Suroso ya. Pak Suroso itu doktornya ekonomi, jadi dia orientasinya ekonomi. Nah, dia ingin melihat bahwa pesantren yang kita kembangkan bersama-sama dengan Mbak Mia, itu dia ingin melihat bagaimana bisa survive. Dan alhamdulillah. Jadi kita punya keyakinan bahwa pasti Allah akan mendukung. Yang kelima, kita meyakini
akan reward atau benefit yang akan kita peroleh bila pekerjaan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kita selalu berusaha melakukan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, kita waspada bahwa risiko atau kemunduran akan terjadi bila tugas tidak diselesaikan dengan baik. Ini saya suka, Bapak pernah mendengar istilahnya Pak Ais. Ya. Poin saya keenam, saya mengatakan kita waspadai bahwa risiko atau kemunduran akan terjadi bila tugas tidak diselesaikan dengan baik. Pak Ais merumuskan dengan baik sekali. Semua kesalahan itu akan menyebabkan kemunduran. Jadi kalau kita berbisnis, berdagang, lalu kita melakukan kesalahan, pasti ada kemunduran. Kemunduran itu bisa merupakan kerugian, bisa menjadi kebangkrutan. Bisa juga kalau dalam agama, kesalahan itu menyebabkan kita keseret ke neraka. Maka jangan pernah kita melakukan kesalahan-kesalahan. Karena itu kita melakukan bisnis atau kegiatan apapun mesti hati-hati. Jangan ada kesalahan yang kita lakukan. Nah, ukuran kesalahan itu dari mana? Ukurannya dari tujuan. Kalau tujuannya mencari ridho Allah, maka yang kita lakukan ya harus yang dalam rangka mencari ridho Allah. Sarananya yang diridhoi oleh Allah, alatnya yang diridhoi oleh Allah, metodenya itu harus dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu nanti insya Allah kita bisa menyelesaikan dengan baik. Yang ketujuh, menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan pekerjaan. Komitmen ini harus kuat, ya. Karena komitmen itulah yang bisa membuat kita konsisten, atau bahasa santrinya istiqomah. Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik amal itu adalah yang istiqomah, yang continuous, meskipun hanya sedikit. Jadi kalau misalnya membaca Al-Quran sehari 1 ayat, tapi itu konsisten, setiap hari dilakukan. Bandingkan dengan kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Ketika ngaji 20 ayat, habis itu 20 hari tidak ngaji. Bagusan mana? Bagusan yang 1 hari satu ayat. Karena kekonsistenan ini akan membangun kepribadian seseorang. Nah, jadi konsisten itu bisa kita pertahankan bila kita punya komitmen yang kuat atau himmah wathiqah. Yang kedelapan, mengintegrasikan motivasi dengan kegiatan rutin sehari-hari. Jadi setiap kita melakukan kegiatan, kita cek motivasiku apa. Kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keberhasilan tujuan dijadikan kebiasaan. Ya, jadi kita mau minum, aku minum ini mau apa? Kalau hanya karena haus, oke, berangkatnya dari haus, kita ubah atau kita perbaiki. Aku mau minum agar aku tidak haus, agar suplai moisture, suplai cairan di dalam tubuhku cukup. Kalau cairan di dalam tubuhku cukup, maka aliran darah ini akan lancar. Aliran darah yang lancar akan memberi oksigen yang cukup. Oksigen yang cukup memberi saya tenaga yang kuat, membuat kecerdasan saya lebih tajam. Saya akan menggunakan kecerdasanku ini untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari fenomena-fenomena ayatnya Allah dan sebagainya. Nah, jadi minum ini hasilnya akan lebih besar daripada hanya sekedar menghilangkan haus. Yang kesembilan, menciptakan suasana yang mendukung. Ini namanya conditioning, baik situasi ruangan maupun situasi sosial. Nah, ini untuk kita yang belum bisa internal, seringkali situasional itu penting. Jadi kalau sholat kok suka terganggu, udah coba kalau di masjid usahakan jangan ada sesuatu yang mendistract. Nggak usah ada gambar-gambar, nggak usah ada kaligrafi. Kalau di rumah cari posisi yang tidak hiruk pikuk, ya. Tidak ada suara radio, tidak ada suara TV dan sebagainya. Itu situational. Kalau kita sudah terlatih, nanti hiruk pikuk kayak apapun sholat kita insya Allah tidak terganggu. Nah, dengan demikian ketika kita bergaul pun kita berusaha bergaul dengan orang-orang yang optimis,
yang bahagia dan rajin, dan kita menghindari orang-orang yang pesimis, yang tidak mempunyai motivasi, dalam arti malas dan banyak keluh kesah. Saya kira sementara begitu, ada contoh-contoh yang saya berikan di sini, yaitu Nabi Ibrahim. Kehebatan motivasi dia itu oleh Allah kita didorong untuk mengambil Nabi Ibrahim sebagai teladan. Misalnya ketika dia pindah dari Babylon menuju ke daerah Syam. Syam itu kira-kira sekarang itu daerah Yerusalem, ya, atau kalau kuburannya Nabi Ibrahim itu di Hebron, ya daerah-daerah situlah. Kalau nama daerah itu berubah-ubah sesuai dengan siapa yang menempati di sana. Dulu namanya Syam. Allah tidak menyebut pakai nama itu, Allah hanya menyebut allati barakna haulah, di daerah yang penuh berkah di sekitarnya. Nah, semangatnya pergi itu, motivasinya adalah dzahibun ila rabbi wa qala inni dzahibun ila rabbi. Nabi Ibrahim mengatakan, aku akan pergi menuju kepada Tuhanku. Saya din, maka Allah akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, bandingkan dengan kita. Kita ini, aku mau pindah ke Jakarta. Untuk apa? Mengadu nasib. Atau untuk memperbaiki ekonomi. Udah itu orientasinya udah beda. Tidak seperti Nabi Ibrahim. Kita ambil seperti Nabi Ibrahim. Sehingga dengan demikian Nabi Ibrahim ketika menghadapi tantangan apapun, dia tangguh. Yang nanti kira-kira bisa diperoleh dari presentasi saya, dari PowerPoint itu. Di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang sudah saya beri PowerPoint-nya. Nanti kalau ini karena jamnya sudah tinggal 8 menit, saya khawatir tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar. Jadi sementara saya sampaikan di sini dulu, berhenti di sini dulu. Silahkan kalau ada komentar. Di sini ada Bu Cici, ada Bu Cici, Bu Nina, Maharsi ada nggak? Ini yang bidangnya psikologi, ya. Barangkali saya karena tadi saya bicara mengenai motivasi dan sebagainya, maka Nina Insania. Oh, ini Bu Nina ini PPM psikologi juga ya, Bu, ya? Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tolong Bu, komentari Bu. Iya, baik. Saya dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Riksa, saya melihat bahwa aspek motivasi dari dalam dan kemudian dengan tadi purpose-nya adalah Allah, itu jauh lebih punya manfaat maupun daya sustainability yang jauh lebih besar gitu ya, membuat kita juga lebih gigih, lebih agile gitu kalau menghadapi berbagai situasi-situasi yang tidak menyenangkan ya, berbagai kendala, karena jelas di dalam hidup itu kan up and down ya. Maka orang-orang yang internal motivation-nya tinggi dengan tadi adalah ridho Allah, dedikasinya adalah motivasi untuk Allah, maka saya melihat barangkali yang bisa membuat hidup kita jauh lebih tenang gitu ya. Kebahagiaan itu juga kebahagiaan yang hakiki. Itu barangkali rangkuman yang saya dapatkan ya dari uraian Pak Riksa barusan. Jadi secara psikologis itu akan membuat ya hidup kita jauh lebih psikologisnya juga tenang, maka barangkali ini akan mempengaruhi juga fisik kita juga akan sehat. Maka hal itu yang barangkali sekali lagi kebahagiaan hakiki yang kita dapatkan jauh lebih baik. Itu barangkali Pak. Terima kasih Bu Nina, pendek tapi komprehensif ya. Bu Cici. Bu Cici Terima ada. kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Saya mungkin hanya akan memberikan sedikit tambahan dari Pak Riksa bahwa dari usaha individu kemudian diarahkan ke Allah, ya, artinya semua usaha itu diserahkan ke Allah Ta'ala, itu sebetulnya ada mediatornya di tengah Pak. Apa itu? Yaitu sosial. Oh. Ya,
makanya ada hablum minanas, ada hablum minallah. Karena lewat sosial ini sebetulnya jalan juga menuju ke Allah. Ya, jadi segala usaha itu juga harus untuk kepentingan maslahat. Ya. Jadi orang hidup itu harus bermanfaat. Tapi kan bermanfaatnya nggak langsung ke Allah, tapi dengan bermanfaat ke orang lain, kita dapat pahala yang pahalanya itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Jadi kalau kita membantu orang, itu bukan untuk diri kita, tapi semata-mata untuk diri Allah. Dan ini salah satu makna hidup ya yang dipegang oleh para pedagang muslim yang ada di Kota Pekalongan. Saya kebetulan disertasi saya tentang itu Pak ya. Jadi saya menggali apa sih motivasi mereka berusaha, padahal mereka tidak punya modal. Bahkan dari nggak punya modal apapun dia berani berusaha. Karena dia berusaha semata-mata hanya karena Allah. Saya yakin Allah akan membantu. Saya yakin Allah itu maha pengasih dan segala jalan saya harus tempuh lillahi ta'ala. Tapi syaratnya apa? Syaratnya saya harus bermanfaat kepada orang lain. Makanya kenapa pengusaha-pengusaha di Pekalongan itu selalu mempertahankan konvensionalnya. Karena apa? Karena kemanfaatannya terhadap orang lain. Saya nggak mau diberi kredit oleh bank itu satu mobil backup untuk mengangkut batik saya. Saya bilang kenapa? Bagaimana tukang becak saya yang di depan itu yang hidup dari sini sudah berpuluh tahun. Sehingga dia tidak mau mengganti pengangkutannya dengan mobil yang diberi kredit tanpa anggunan, istilahnya sama bank karena ada kepercayaan. Dia tidak mau. Kemudian mau dibikin pabrik yang modern, oh tidak. Bagaimana tukang-tukang batik saya ini yang sudah belasan tahun ikut dengan saya. Nah, apa makna hidupnya? Dia bilang orang hidup itu harus bermanfaat buat orang lain, karena ini adalah jembatan saya menuju ke ridho Allah. Ya, pedagang harus jujur, tawakal. Tawakal itu bukan berarti menyerahkan penuhnya ke Allah, tapi dia berusaha dulu. Dia yakin dengan usahanya yang maksimal, pasti Allah akan memberi pertolongan di saat dia jatuh. Allah akan memberi keberkahan. Sehingga saya tidak pernah ngitung. Bayangin Pak Riza ya, kalau secara ekonomi, pedagang Pekalongan itu mengherankan. Dia punya aset miliaran, tapi dia nggak tahu jumlahnya. Dia nggak tahu berapa barang yang ada di luar, berapa yang ada di gudangnya, berapa aset yang dia miliki, dia nggak pernah hitung. Dia bilang, udah jangan hitung lah, jangan pusing, saya serahkan ke Allah, saya yakin berkah. Di situ ada nilai sosial. Setiap Jumat mereka berbagi, kebanyakan mengeluarkan beras buat lingkungannya. Ya, itu hampir beberapa perusahaan yang besar-besar itu melakukan itu. Dan dia tidak pernah tahu asetnya. Yang saya heran, dia hanya berbekal cuma nota aja kecil pada miliaran. Saya pernah mencoba, saya mengambil barangnya. Saya ngambil barang kira-kira harga 2 jutaan ya, beberapa batik saya ambil. Ketika saya kembalikan ada sisa, saya bilang, yuk nih aku ada sisanya ini sekian. Itu dia ngitung tidak Pak. Saya sampai terakhir memang saya kayak bereksperimen ya, seberapa dia bertawakal, artinya menyerahkan segala proses bisnisnya tuh. Yang penting buat dia jujur, jadi dia kayaknya yakin bahwa orang lain akan jujur. Ya udah taruh situ aja Cik. Kamu nggak ngitung, yakin enggak lah, berapa sih coba, berapa dia hitung, dia hanya berupa nota kecil. Dan itu hidupnya benar-benar nyaman, tanpa stres. Nah itu yang namanya berbisnis dengan Allah itu Pak. Jadi dia tidak berbisnis hanya berdasarkan ekonomi, tapi dia berbisnis dengan Allah. Jadi dia yakin bahwa Allah yang akan menghitung, memberi keberkahan, menambah rezeki, menambah manfaat. Jadi mereka tidak pernah dan jarang sekali yang mau menggunakan bank. Kenapa tidak menggunakan bank? Karena dia nggak punya laporan keuangan yang jelas, sehingga bank pun bingung. Jadi bahkan perusahaan yang besar itu dengan uang dia yang numpuk
itu ada yang salah satu ini suruh orang bank datang untuk menghitung pun dia tidak dilihat, Pak. Misalnya gini, ibu kok nggak store? Aduh, aku nggak sempat ngitung. Ya udah datang sini aja. Itu petugasnya bank datang. Saya ke sana tuh lagi hitung. Itu dipercaya aja. Jadi dia hidupnya itu benar-benar pasrah ya. Dan nyaman. Saya bilang, kamu yakin nggak dihitung? Kalau misalnya ngambil ya sudah, toh saya tidak ada rugi. Itu yang semua tercover dalam yang namanya psychological capital. Jadi yang saya teliti itu psychological capital, modal psikologi. Jadi dalam bisnis itu selain ada human capital, ada social capital, tapi saya menelitinya tentang psychological capital. Itu menarik, itu persis seperti bagaimana meningkatkan motivasi, itu semua ada di psychological capital. Ada keyakinan, self-edukasi, ada hope, harapan, ada optimis, dia yakin akan berhasil, dan ada resilience. Dia akan tahan terhadap cobaan karena dia yakin Allah akan membantunya, bahwa segala sesuatu itu kalau dia gagal dia akan mengatakan ini ujian dan ini adalah pembelajaran, maka dia akan menjadi atau memotivasi untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Mungkin itulah Pak Reza tambahan saya. Ya, terima kasih Bu Cici, terima kasih Bu Nina. Bu Nina ini saya kangen, sudah kalau nggak salah ada 10 tahunan kita nggak pernah ketemu ya Bu Nina ya. Iya Pak. Ini mudah-mudahan pembahasan kita pagi ini meyakinkan kita bahwa kalau kita hidup ini orientasinya dalam rangka mencari ridho Allah, apapun yang kita lakukan kita pasang niat ya. Motivasi itu wujudnya dalam ibadah itu niat. Kita pasang niat, semua kita lakukan dalam rangka mencari ridho Allah. Kalau belum ketemu mencari ridho Allah, kita runut terus. Seperti tadi, minum. Untuk apa? Jangan berhenti karena haus. Aku minum supaya aku segar, supaya cairan di dalam tubuhku cukup. Cairan yang cukup akan memperlancar peredaran darah, kelancaran peredaran darah akan memberikan oksigen yang cukup. Saya akan punya tenaga yang bagus, punya pemikiran yang cerdas. Saya akan memanfaatkan pikiranku untuk mengabdi kepada Allah, untuk memikirkan ayat-ayat Allah, dan tenagaku akan saya curahkan untuk mengabdi kepada Allah, dan seterusnya. Pokoknya sampai ketemu ujung-ujungnya mencari ridho Allah. Nah itu mudah-mudahan semacam itu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengajak kalau ini memang baik, mari kita pakai sebagai exercise. Mulainya hari ini, saat ini. Karena kalau mulainya besok, kita sudah lupa. Ya. Kita ini kan pelupa. Kira-kira setuju ya Bapak Ibu? Dan insya Allah kita akan ketemu lagi Rabu depan. Mohon maaf saya lagi mikir-mikir topiknya antara protection. Saya tuh sedang memikirkan protection, perlindungan. Perlindungan untuk kehidupan kita. Saya mikirnya gini, apakah protection itu saya bahas di hari Minggu yang pakai bahasa Inggris atau di hari Rabu? Nah, saya kalau ada yang menyarankan nanti di hari Rabu lagi saja ya, insya Allah saya bahas di Rabu. Tapi kalau di hari Minggu itu kan teman-teman kita itu lebih luas karena ada yang di beberapa negara lain. Nah itu nanti terpaksa saya menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Demikian, terima kasih. Hostnya ini siapa, Bu Reni ya? Atau Bu Mia? Terima kasih Bu Reni. Bu Mia? Ya, saya Pak. Ya, Bu Mia. Bu Mia. Ya. Ya. Silakan Bu Mia.